Sejarah Timor Leste menjadi bagian wilayah Indonesia dianggap bakal jadi duri bagi negara-negara ini. Juga disebut tak layak untuk merdeka. Menjadi wilayah Republik Indonesia merupakan bagian sejarah Timor Leste. Timor Leste pernah menjadi bagian wilayah Indonesia antara tahun 75 hingga tahun 99. Bumi Lorosai bergabung dengan Indonesia setelah diinvasi, sementara berpisah dengan Indonesia lewat referendum. Baik pengintegrasian dengan Indonesia maupun kemerdekaan Timor Leste, Australia terlibat dalam prosesnya. Invasi Timor Leste yang saat itu bernama Timor Timor dilakukan setelah Portugis meninggalkan Timor Leste, wilayah jajahannya selama ratusan tahun. Bergabungnya Timor Leste dengan Indonesia tidaklah melewati keputusan yang mudah. Melansir The Strategist pada 28 Januari 2020 lalu, Australia menjadi negara yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Hal itu diungkapkan dalam buku kebijakan Canberra, Dari Invasi Hingga Kemerdekaan, dipamerkan dengan dirilisnya catatan Kabinet Pemerintahan Howard untuk tahun 98 dan 99 oleh National Archives of Australia. Itu merupakan sebuah buku, laporan dan kiriman setebal 900 halaman yang menunjukkan Perdana Menteri yang kuat, Gough Whitlam, memaksakan kehendaknya sementara Departemen Luar Negeri menderita dan resah. Diceritakan bahwa dalam pertemuan dengan Soeharto pada bulan September di 74, Whitlam meninggalkan catatan peringatan yang menyatakan bahwa Timor Timur harus berintegrasi dengan Indonesia. Timor Portugis terlalu kecil untuk merdeka, secara ekonomi tidak layak. Kemerdekaan tidak diinginkan di Indonesia, Australia, dan negara-negara lain di kawasan, ujar Whitlam kala itu. Menurut catatan laporan itu, Whitlam menawarkan dua pemikiran dasar. Yang pertama, dia percaya bahwa Timor Portugis harus menjadi bagian dari Indonesia. Yang kedua, hal tersebut harus terjadi sesuai dengan keinginan rakyat Timor Portugis yang diungkapkan dengan baik. Whitlam yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia menekankan bahwa ini belum menjadi kebijakan pemerintah Australia, tetapi kemungkinan besar akan menjadi seperti itu. Sementara, diungkapkan bahwa Soeharto menjawab dengan pendapat lain. Menurutnya, Timor Timur bisa menjadi duri di mata Australia dan duri di punggung Indonesia. Duta Besar Australia untuk Jakarta, Richard Woolcott, menulis bahwa Canberra harus memutuskan antara idealisme Wilsonian dan realisme Kissingerian. Sementara Duta Besar Australia di Portugal, Frank Cooper, mempertanyakan kerugian akibat mengorbankan Timor Lorosai ke Indonesia. Pertanyaan yang akan ditanyakan banyak orang bukanlah apa kita dapat hidup dengannya, tetapi apakah kita dapat hidup dengan diri kita sendiri, katanya kala itu. Keinginan Whitlam agar Timor Leste bergabung dengan Indonesia dan tidak berdiri sebagai sebuah negara sendiri bukan tanpa alasan. Kepala Urusan Luar Negeri Alan Rindolph menulis bahwa Whitlam mengubah posisi Australia dengan mengadopsi kebijakan dua cabang ketika dua poin tidak dapat didamaikan. Sementara itu, Mayor Jenderal yang bertanggung jawab atas operasi khusus Indonesia menyatakan bahwa sampai kunjungan Whitlam ke Jakarta, mereka masih ragu-ragu tentang Timor. Kemudian, dukungan Perdana Menteri Whitlam tentang gagasan penggabungan Timor ke Indonesia telah membantu pihak Indonesia mengukuhkan pemikiran mereka dan menjadi sangat yakin akan tindakan tersebut. Bukan hanya terkait kebijakan Indonesia untuk menginvasi Timor Leste, Australia akhirnya juga terlibat dalam lepasnya Timor Leste dari Indonesia saat era Perdana Menteri John Howard. Dari Perdana Menteri Whitlam hingga Howard memiliki persamaan, yaitu kebijakan Australia adalah bahwa Timor Lorosai harus menjadi bagian dari Indonesia. Namun, apa perbedaannya? Menurut catatan, pada bulan Desember di tahun 98, Howard menulis kepada Presiden Indonesia B.J. Habibie dan menyarankan Indonesia untuk mempertimbangkan tentang tawaran otonomi kepada Timor Timur. Menurut Donald Greenleaf, surat itu merupakan upaya berisiko tinggi untuk membantu melegitimasi kekuasaan Indonesia. Namun itu adalah salah satu intervensi yang paling menentukan dalam sejarah salah satu hubungan terpenting Australia. Jadi meskipun ada upaya oleh beberapa dari mereka yang terlibat untuk mengklaim secara retrospektif bahwa itu sukses, itu gagal dengan caranya sendiri.
Kita tidak boleh melupakan apa yang salah, katanya. Ternyata, Habibie menanggapi dengan melakukan sebaliknya yang akhirnya menjadi pemungutan suara PBB di tanggal 30 Agustus di tahun 99. Canberra mendapati dirinya menuju krisis karena tujuan strategisnya disulap lalu disesuaikan kembali. Timor Leste merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang juga harus menghadapi dampak pandemi COVID-19 seperti negara-negara lain. Namun, di tengah upaya Timor Leste menangani pandemi, para anggota parlemennya justru terlibat ketegangan satu sama lain. Mereka saling berebut kursi untuk bicara dan menyebabkan kerusakan. Peristiwa yang terjadi pada Mei lalu itu pun sampai membuat Uskup Agung Virgilio do Carmo da Silva angkat bicara. Uskup Agung mengungkapkan keprihatinan atas perpecahan yang terjadi di Parlemen Timor Leste ketika orang-orang mencoba menangani pandemi COVID-19. Melansir dari jucanews.com, Uskup Agung Virgilio do Carmo da Silva dari Dili yang telah meminta anggota Parlemen Timor Leste untuk menyelesaikan perbedaan mereka setelah bentrokan pecah di parlemen. Anggota parlemen seharusnya tidak membebani orang-orang yang mencoba menangani pandemi COVID-19, katanya. Seruan Uskup Agung itu muncul setelah badan legislatif mengalami kekacauan setelah beberapa anggota parlemen menuntut pencopotan Ketua DPR Araunoe Amaral. Mereka menuduh Amaral berusaha menghalangi kerja pemerintah koalisi baru negara itu dengan tidak menjadwalkan rapat plenum. Bentrokan terjadi pada 18 Mei ketika Wakil Presiden Parlemen Maria Sarmiento mencoba untuk menduduki kursi ketua. Keesokan harinya suasana semakin memanas ketika sejumlah meja dan kursi di ruang tersebut rusak, disertai saling dorong. Amaral kemudian digulingkan sebagai pembicara dalam pemilihan dadakan yang membuat Anicito Guterres dari Partai Fretilin koalisi yang berkuasa menggantikannya. Kekacauan politik menuai kecaman dari Uskup Agung yang mengatakan bahwa pemimpin harus menjadi panutan bagi generasi baru dan bukannya menimbulkan masalah terlebih di tengah pandemi. Mereka harus membawa perdamaian kepada masyarakat, bukan menimbulkan kekesalan atau orang menderita COVID-19, kata Uskup Agung da Silva. Pemimpin kami harus menemukan solusi untuk menyelesaikan divisi ini, imbuhnya. Sementara itu, Amaral menyatakan pemilihan ketua DPR yang baru tidak sah. Aturan mengatakan bahwa pembicara harus mengadakan pemilihan di parlemen. Perubahan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, kata Amaral kepada wartawan. Ia juga menambahkan bahwa dia akan membawa masalah ini ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan tentang masalah tersebut. Sementara itu, pembicara baru menolak klaimnya. Saya mengumpulkan 40 suara dan itu sah, kata Guterres. Keprihatinan juga datang dari Pastor Domingos Maubere, seorang pastor paroki di Dili. Ia mengatakan sedih dengan kekerasan itu, menambahkan dia pergi ke gedung parlemen untuk meminta ketenangan. Saya sampai pergi ke sana untuk menunjukkan kepada mereka kesedihan orang-orang yang menyaksikan kekacauan dan meminta anggota parlemen untuk segera menyelesaikan perbedaan mereka dan tunduk pada hukum, kata Pastor Maubere.